Brunei, 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 Borneo, 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 dan Borneo. Legendary with the terror of Dayak pirates, a jungle land of headhunters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Septianto dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan berstorytelling membahas satu pulau di Indonesia. Pulaunya satu, tapi ada beberapa negara di dalamnya. Ya, benar, Kalimantan, yang di dalamnya ada 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ini gimana ceritanya ya? Kok di Kalimantan ada 3 negara? Negara mana nih kira-kira yang paling awal ada di situ? Indonesia kah, Malaysia kah, atau Brunei? Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa Kalimantan ada 3 negara. Let's go. Oke, jadi Pulau Kalimantan atau dikenal juga dengan nama Borneo, dia ini adalah pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Dan yang bikin dia unik nih, kalau menurut World Atlas, Pulau Borneo ini adalah satu-satunya pulau di dunia yang punya 3 negara. Ada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Walaupun sama orang-orang kita pulau ini lebih dikenal dengan nama Pulau Kalimantan, tapi secara internasional dia ini dikenalnya dengan nama Borneo. Cuma kita yang nyebutnya Kalimantan. Lalu tambahan sedikit nih, kalau menurut rakyat pos, kata Kalimantan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Kala Manta, yang artinya Burning Weather Island, pulau dengan cuaca yang membakar, merujuk ke cuaca tropis di Pulau Kalimantan. Jadi itu arti nama Kalimantan atau nama lain dari Pulau Borneo. Lalu kenapa bisa disebut Borneo? Nah, buat tahu tentang ini, kita harus balik dulu nih ke zaman kerajaan-kerajaan. Jadi kalau menurut Britannica, di Kalimantan salah satu kerajaan yang paling awal berdiri di sana itu adalah Brunei, yang berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Tapi kan karena banyaknya penaklukan-penaklukan dari kerajaan lain, jadinya kerajaan Brunei ini ya sempat hilang dia. Hilangnya ya karena waktu itu hampir seluruh pesisir di Pulau Kalimantan, atau waktu itu disebut juga dengan Tanjung Pura, itu dikuasai sama kerajaan Majapahit di abad ke-14. Tapi seiring waktu, akhirnya Brunei ini bisa ngelawan balik dan berhasil merebut Pulau Kalimantan di bagian utara. Dan mereka ngebentuk Kesultanan Brunei di sana. Nah, waktu itu Kesultanan Brunei ini punya pelabuhan yang penting banget nih. Pelabuhan buat ngejual produk-produk hasil hutan ke kerajaan-kerajaan di wilayah lain. Jadi ya berkat pelabuhan ini, hubungan dagang mereka sama kerajaan-kerajaan di wilayah lain bisa dibilang lancar lah. Sampai akhirnya di abad ke-16, orang-orang Portugis mulai tuh pada berdatangan ke Pulau Kalimantan. Lewat pelabuhan Kesultanan Brunei ini, di sanalah nama Borneo mulai muncul dan jadi mendunia. Berkat tipunya lidah-lidah bule Portugis ini, jadi orang-orang Portugis yang datang ini kalau mereka nyebut bahasa lokal gitu ya sering ada tipe. Termasuk ketika nyebut nama Brunei. Dari awalnya Brunei kan, Brunei, 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 Borneo, 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 dan Borneo. Jadi deh itu Borneo. Dan ya udah nama Borneo ini akhirnya dikenal di dunia dan jadi nama resmi Pulau Kalimantan. Ya jadi ya nama resminya dari tipe berarti ya. Nah, mungkin di sini kalian jadi banyak yang penasaran nih. Ya, yang mikir, kalau Brunei pernah menguasai setengah Kalimantan, kok sekarang wilayahnya jadi kecil banget ya? Nah, buat tahu hal ini dan buat tahu alasannya kenapa di Pulau Kalimantan ada 3 negara, semuanya dimulai dari karena adanya kolonialisme oleh orang-orang Eropa di Kalimantan. Masih menurut Britannica nih, jadi setelah Portugis dan Spanyol masuk ke Kalimantan, mereka tuh mulai memonopoli perdagangan di sana. Benar-benar dikuasain tuh sama Portugis dan Spanyol, Pulau Kalimantan itu. Sampai akhirnya Belanda dan Inggris mulai datang juga ke pulau itu di abad ke-17. Dan ya, sedikit demi sedikit diambillah wilayah-wilayah yang ada di sana sama Belanda dan Inggris. Termasuk di sini wilayah kerajaan Brunei yang waktu itu masih cukup besar nih. Terus di saat bersamaan, wilayah Brunei ini juga makin kecil karena muncul banyak kerajaan-kerajaan baru. Termasuk kerajaan Sarawak yang berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah Brunei yang masih sisa waktu itu. Wilayah Brunei yang belum dikuasain sama Inggris. Nah, di sini karena wilayahnya ini diambil-ambilin sama Inggris dan Sarawak, akhirnya Brunei itu cuma nyisa wilayah yang kita tahu sekarang. Wilayah yang jadi negara Brunei sekarang. Jadi wilayah Brunei yang kita kenal sekarang itu benar-benar pusat pemerintahan Kesultanan Brunei pada zaman dulu yang nyisa. Jadi waktu itu pembagiannya nih di Pulau Kalimantan itu di bagian utaranya itu ada Inggris, Sarawak, dan Brunei. Sementara di Pulau Kalimantan yang bagian selatan itu udah dikuasain sama Belanda hampir sepenuhnya. Dan dalam perkembangannya,
Sarawak dan Brunei ini mereka juga diambil sama Inggris, dan Belanda berhasil menguasai Pulau Kalimantan bagian selatan secara menyeluruh. Jadinya dalam perkembangannya sempet tuh di Pulau Kalimantan ini cuma ada dua penguasa, kekuasaan Inggris di utara sama kekuasaan Hindia Belanda di selatan. Semua kerajaan-kerajaan lokal udah nggak ada waktu itu, udah sepenuhnya diambil alih sama dua negara ini. Legendary with the terror of Dayak pirates, a jungle land of headhunters. No such flight had ever been made before. So perilous, the British authorities said no, and at first refused a permit. Borneo is divided between the British and the Dutch. Sampai akhirnya, masih menurut Britannica, setelah puluhan tahun dikuasain sama Belanda dan Inggris, di masa Perang Dunia II, Jepang masuk nih ke Pulau Kalimantan antara tahun 1941 sampai 1942. Dan dari situ langsung tuh Jepang langsung nguasain seluruh Pulau Kalimantan. Inggris sama Belanda langsung diusir sama mereka. Satu Pulau Kalimantan pokoknya waktu itu benar-benar dikuasain sama Jepang. Ngeri juga ya Jepang pergerakannya. Sampai akhirnya kayak yang kita tahu di tahun 1945 Jepang menyerah. Dan ya wilayah-wilayah di pulau itu, di Pulau Kalimantan dibalikin lagi ke penguasa sebelumnya, ke Inggris sama Belanda. Dan waktu itu walaupun di tahun 1945 ini Indonesia udah berdaulat, udah merdeka, dan jadi republik sendiri, tapi dalam perjanjian Linggarjati disebutkan Belanda ini cuma ngakuin kalau Indonesia terdiri atas Pulau Jawa, Sumatera, sama Pulau Madura aja. Pulau Kalimantan sama Belanda belum dianggap masuk ke Indonesia. Tapi karena di sini kedua pihak nggak terima, pihak Indonesia dan pihak Kalimantan sama-sama pengen jadi satu NKRI, akhirnya para pejuang di Kalimantan berontak dan memproklamasikan kalau mereka adalah bagian dari NKRI di tanggal 17 Mei 1949. Dan ya udah dari situ bagian Pulau Kalimantan yang sebelumnya dikuasain sama Belanda akhirnya jadi milik Indonesia. Terus bagian Kalimantan yang punya Inggris gimana? Yang Kalimantan bagian utara, kalau menurut Kompas.com, waktu Jepang nyerang di Perang Dunia Kedua, Inggris waktu itu langsung ngejadiin semua negeri Melayu yang ada di semenanjung Malaya jadi satu, termasuk di sini Sarawak dan Brunei yang ada di Pulau Kalimantan. Semua wilayah itu sama Inggris dijadiin satu dan dikasih nama Uni Malaya di tahun 1946. Nah, masalahnya buat Inggris ini, ternyata orang-orang Melayu yang ada di sana nggak suka sama negara yang dibikin Inggris ini. Dan endingnya Uni Malaya dibubarin. Terus muncullah Federasi Malaya yang ibu kotanya ada di Kuala Lumpur, yang wilayahnya ada di Malaysia Barat sekarang. Nah, Federasi Malaya ini di tahun 1957 mereka ini memproklamasikan kemerdekaan mereka. Dan terus di tahun 1963 Inggris ngelepasin kedaulatan Sarawak di Kalimantan bagian utara. Dan ya udah dari situ Sarawak sama Sabah yang ada di bekas Kalimantan Inggris akhirnya mereka gabung sama Federasi Malaya. Dan nama negaranya diganti lagi tuh jadi Malaysia. All the major buildings in Kuala Lumpur have been given a facelift before the celebrations marking the independence of the Federation of Malaya. It'll be proclaimed on August the 31st in this magnificent new stadium. Parades and sporting events are to follow the formal ceremonies, which will spotlight Malaya as the world's newest independent country. Nah, di sini Brunei walaupun mereka ini sama-sama bekas jajahan Inggris dan wilayahnya kecil sendiri kan, tapi mereka tetap nggak mau join sama Malaysia. Kenapa gitu? Jadi menurut artikel yang dirilis sama PBB, disebut setelah Brunei ngelihat kalau Federasi Malaya ini bisa merdeka dari Inggris, mereka jadi pengen melakukan hal yang sama. Mereka juga pengen merdeka sendiri. Sampai di tahun 1959, Brunei itu ngajuin konstitusi tertulis yang intinya minta kesepakatan kalau mereka pengen merdeka, pengen berdiri jadi negara sendiri. Tapi ini ditolak nih sama Inggris. Ya kemungkinan karena wilayah mereka kecil banget kan, makanya ditolak. Sementara Federasi Malaya yang gede banget itu diterima. Dan sebenarnya di tahun 1960, Federasi Malaya itu juga sempat nawarin Brunei buat gabung sama mereka. Tapi di sini Bruneinya nolak, tetap mereka maunya jadi negara merdeka sendiri. Cukup kuat ya Brunei ini pendiriannya. Makanya waktu wilayah Sarawak sama Sabah gabung sama federasi, Brunei ini tetap nggak mau ikutan. Karena mereka maunya udah jelas, jadi negara sendiri.
Dan jadinya di sini ketika tetangga-tetangganya udah merdeka, Indonesia udah merdeka, Sarawak sama Sabah juga udah merdeka dengan gabung Malaysia, Brunei mereka ini masih ada di bawah kekuasaan Inggris. Tapi hebatnya di sini Brunei nggak jiper, berjuang terus mereka buat merdeka. Disiapin tuh sama mereka segala keperluan buat ngebikin negara baru. Sampai akhirnya Brunei Darussalam benar-benar merdeka di tahun 1984. Wah, keren juga ya. Dan karena Brunei ini udah jadi negara sendiri, akhirnya Inggris waktu itu udah nggak megang apa-apa lagi nih di Pulau Kalimantan. The ceremony held on the 1st of January 1984 witnessed Brunei Darussalam being granted its full internal self-government after 95 years under Great Britain's protection. Jadi di sini kita tahu ya, walaupun dari awal Brunei ini udah berkuasa di Borneo, tapi setelah ngelewatin sejarah ratusan tahun, mereka malah jadi yang terakhir yang merdeka di sana. Dan wilayah mereka juga jadi yang paling kecil nih, di antara dua negara lainnya yang ada di Kalimantan. Atau buat lebih detailnya, kalau menurut Borneo Futures, pembagian wilayah Kalimantan yang bertahan sampai sekarang itu kira-kira 73%-nya punya Indonesia, 26%-nya Malaysia, dan cuma 1%-nya loh yang jadi wilayah Brunei Darussalam. Gila loh ini, mereka wilayahnya cuma 1%, tapi tetap gigih pengen merdeka sendiri, gak jiper mereka. Lihat yang besar-besar di sekitarnya. Sampai akhirnya mereka beneran merdeka dan sekarang makmur loh. Gila, mantep ini Brunei. The royal family of Brunei very, very popular. I think for obvious reason is that they're being human, or they're being themselves. And if you look around, when the royal family move about in Brunei, there is minimum security that shows how safe and how well loved they are. And that is why the closeness of the people and the Sultan is really very evident. Oke, sekian aja nih storytelling kali ini tentang kenapa di Kalimantan ada 3 negara. Cukup menarik sih ini sejarahnya. Kalau di video ini ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaklumi dan mohon direvisi. Atau bisa banget nih nambahin di kolom komentar. Sekali lagi, makasih banget nih yang udah nonton. Saya Amhar, saya pamit undur diri. Bye-bye.